Kelihatan ya masih bisa bernapas ya. Oke, tapi kalau di kayak gini nggak akan bangun ya. Jadi ini sudah dibungkus ya. Kalau nggak malam ini dia pasti benar-benar kondisi meninggal. Yang pertama karena dia sudah tidak dibantu dengan alat medis. Yang kedua ini seperti tidak wajar teman-teman. Apa salah dari Astagfirullah. Allah. Jadi gitu. Allah. Jadi teman-teman, ini yang terjadi adalah seorang ibu teman-teman. Jadi pemuda ini sedang apa itu namanya teman-teman ya, sedang memasak air panas teman-teman. Tapi karena air panasnya itu yang digunakan itu hanya setengah panci ya, setengah wadah. Jadi sisanya itu pemuda ini bingung mau diapain ya. Akhirnya disiramlah, dibuang, dan mengenai anak dari wanita ini ataupun iblis wanita ini. Akhirnya anaknya itu hancur ya, hancur, lalu mati. Dia marah karena anaknya hancur dan mati. Akhirnya nauzubillah min dzalik, dia marah dan masuk ke dalam tubuh dari pemuda ini. Jadi anaknya itu menjelma menjadi seekor kelabang teman-teman, ataupun bisa dikatakan kayak kaki seribu ya. Kalau di bahasa sini itu kelabang, kalau bahasa ininya kaki seribu. Nah itu anak dia menjelma menjadi kaki seribu dan disiramlah, akhirnya anaknya hancur dan mati. Dia marah dan dia akhirnya menjelma menjadi kelabang itu lagi yang lebih besar, dan dia menggigit dari kaki ini. Ketika gigitan itu masuk, ternyata bukanlah gigitan ataupun racun yang masuk ya, melainkan adalah dirinya yang masuk ke dalam tubuh dari pemuda ini. Jadi seperti itu. Oh, salah siapa anakmu menjelma seperti itu? Allahu Akbar. Jadi yang benar itu harus gimana? Oh, jadi yang benar itu harus permisi terlebih dahulu atau menyebut asma Tuhan, biar kalian bisa menyingkir. Tapi dia tidak, langsung melempar saja airnya mengenai anakmu. Apa kamu melihat dengan matamu sendiri? Kamu punya mata nggak? Saya nggak bisa melihat matamu, karena kamu itu selalu menutupi wajahmu dengan rambutmu. Tapi tak sebanding nyawa iblis seperti kamu ataupun anak iblis seperti kamu, tak sebanding dengan nyawa manusia. Kenapa saya bilang tak sebanding ya? Nyawa manusia lebih berharga. Kenapa? Karena dia mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan kamu apa? Hah? Hanya lantang-lantung seperti itu saja, mengganggu manusia, menjelma menjadi gelabang? Nggak bisa. Dunia ini diciptakan untuk makhluk Tuhan yang bermanfaat. Apa? Manusia tidak bermanfaat karena manusia itu merusak. Seperti itu. Tidak semuanya manusia merusak, tetapi banyak manusia yang bermanfaat. Tidak. Allah. Oh, nggak bisa. Saya minta, berikan saya penawarnya untuk membangunkan dia. Tak mau. Tak mau. Kalau kamu tidak mau, kamu harus rasakan ini. Berikan penawar. Penawar itu berikan. Berikan penawar itu. Hah? Kamu mati. Pemuda ini mati, kamu juga harus mati. Oke. Bismillah. Allah. Pemuda ini mati, kamu harus mati. Saya nggak segan-segan. Perih kan? Perih kan kalau bubuk kayak gini kena kamu? Hah? Kena tubuh kamu perih kan? Hah? Saya akan terus menyiksa kamu sampai kamu memberikan penawarnya. Hah? Apa? Kamu menjelma menjadi kelabang, saya injak kamu. Berikan penawar itu. Hidupkan dia lagi. Saya akan berikan satu kesempatan. Kalau kamu bisa membangkitkan dia, saya akan berikan kamu kebebasan. Ingat, saya tak akan pernah berbohong. Oke. Oke. Saya terima. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mulut dia mana? Kamu gak boleh pergi sebelum dia bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kamu berikan sudah masuk ke mulut dia. Mana dia belum bangkit? Saya tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Oh, ditunggu. Oh. Alhamdulillah minasyaitonir bismillah.
Mas Evi? Mas Evi? Oke. Oke. Kamu sudah menyelamatkan dia. Saya tidak akan mengizinkan kamu mengganggu dia. Kalau kamu mengganggu dia, yang namanya jelmaan dari bangsa kamu yang menjadi kelabang, saya tidak akan mengampuninya. Ya, kamu boleh pergi. Kamu boleh pergi. Iya, saya berjanji akan membebaskanmu. Saya tidak akan mengganggu. Iya. Baik, silakan. Alhamdulillah. Ini sudah bisa sadar ya. Jadi saya harus membuka ikatannya. Waktu di rumah saya nggak mungkin bisa batuk kayak gini, nggak bisa. Apalagi batuk kayak Mas F itu nggak bisa. Mas, Mas, bangun Mas. Mas. Jadi ini sudah aman teman-teman kalau kita matikan, soalnya dia sendiri sudah. Kita tunggu, biarkan dia itu tarik nafas terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu, melihat hewan yang ya namanya kelabang ataupun kaki seribu ataupun bisa dikatakan kayak ular ya, kita kalau mau membunuhnya itu diwajibkan baca bismillah ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya hewan seperti itu setan dan jelmaan ya teman-teman, tidak semuanya, melainkan hanya beberapa saja ya. Ini bisa duduk tapi matanya masih terpejam teman-teman, mungkin masih pusing ya, soalnya sudah berbulan-bulan dia itu tidak merasakan bangkit atau bangun. Halo Mas, namanya siapa Mas? Mulyono, nama yang indah. Boleh saya tahu nggak? Terakhir ke aktivitas, apa yang kamu ingat? Terakhir Iya. saya buang air panas itu. Oh, yang kamu ingat. Jadi setelah itu kamu nggak sadar, nggak ingat apapun. Oh ya benar. Ya, seperti apa yang kita katakan teman-teman. Dia membuang air panas, sisaan ya teman-teman ya.
itu mengenai anak dari makhluk tersebut, dan anaknya akhirnya meninggal. Terus ibunya menjelma lagi menjadi hewannya sama juga, tapi cuma lebih besar, dan menggigit di kakinya, lalu masuk ke dalam dirinya dan membuat dia itu seketika pingsan, lalu ya seperti tadi, tak sadarkan. Jadi teman-teman, tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ini tergantung, kalau memang yang dialami atau yang dilakukan itu karena ada yang menempel ataupun ada kiriman santet, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Buat garis dulu di lilinya kayak garis sisar gitu teman-teman, lalu kita garisi medianya, tapi jangan lupa dikasih celah buat keluar gitu teman-teman, jangan rapat. Nanti kalau di medianya itu rapat, nanti bingung mau keluarnya lewat apa. Jadi kayak di bagian ujung kaki disisain atau di ujung kepala disisain, lalu kita taburkan perlahan. Kalau keluar ya udah berarti selamat, masih bisa diselamatkan. Kalau nggak keluar ya nggak bisa. Berarti itu memang kalau untuk orang awam ya, itu murni karena nauzubillah min dzalik, memang kesehatan dia atau kesadaran dia. Astagfirullah. Umur berapa mas? 20. 20. Oh masih muda ya. Mungkin karena lama di ini, jadi kayak dia itu nggak punya cahaya, nggak punya cahaya kehidupan, kayak pucat ya. Jadi kita nggak bisa mendeteksi berapa usianya dia gitu. Untuk telinga hampir menutup teman-teman, bisa dilihat ini sudah kayak gini banget. Jadi kalau nggak segera ditolong ya usianya ini ya, kita tunggu. Biasanya kalau dia itu akan wafat, ini menutup lagi kayak gini teman-teman ya. Kalian bisa dilihat kalau orang yang mau wafat pasti menutup telinganya, tapi ini kita lihat dia makin membuka ya, telinganya makin membuka, berarti dia kesempatan hidupnya itu masih sangat banyak ya. Apa yang dirasakan sekarang? Dingin, panas, atau semutan, atau gimana? Semutan sama lemas. Oke, Mas Evi, kesini sebentar, gosok telapak tangannya supaya semutannya itu bisa hilang. Gosok telapak tangannya pelan-pelan ya, karena Mas Evi itu lagi. Udah bisa digerakkan tangan kirinya Mas Evi? Tangan kiri Mas Evi maksudnya udah bisa buat gerak? Udah. Oh ya udah. Oh ya udah. Kalau sakit istirahat. Kita gunakan titik-titik kayak gini teman-teman, supaya darahnya itu bisa mengalir dengan sempurna. Dia merasakan semutan ya. Kalau nggak kayak giniin
pasti rasanya itu nanti dia bisa kaku lagi badannya dan kejang. Tapi karena dia sudah sadar ya, kejangnya pasti nggak berlebihan lah. Hati mas, lain kali mas. Sembarangan. Oke teman-teman, ya mungkin kita sampai di sini dulu. Kita akan memijit dia sampai dia kehilangan rasa semutannya teman-teman. Ya, sampai dia kehilangan rasa semutannya. Sini semutan nggak mas?